Saya melihat seorang partisipan ditinggalkan suami begitu saja setelah diperlakukan kasar. Kekerasan fisik, batin, dan kekerasan seksual oleh suaminya. Saya memilih angka kelahiran nomor 26. Eka, wanita cantik yang lahir di tanggal 26, korban kekerasan rumah tangga. Hidupnya berantakan. Konon, dirinya juga menjalani ilmu hitam dan memasang susuk. Apakah karma baik akan datang dalam hidupnya? Dan saya melihat di sini penderitaan cinta tiada akhir. Iya. Bu, lihat deh Mbak Eka. Nekat banget ya manjat pohon. Padahal kan dia lagi hamil. Iya, kemana sih suaminya? Pak Arlen, lihat tuh istrimu manjat pohon mangga. Saya nggak nyuruh kok. Pak Arlen, memangnya nggak pernah beliin apa mangga muda buat dia? Eka, turun kamu bikin malu aja, ngapain sih kamu? Astagfirullahaladzim. Pak Arlen, kok malah diem aja? Buruan ditolongin. Bawa ke rumah sakit, Kek. Kesakitan tuh. Iya Pak, cepetan apa Pak? Ya Pak, cepetan Pak. Mas, ngapain sih pakai? Gak ada kerjaan kamu ngomongin mangga di pohon. Begitu. Ibu, kandungan ibu ini kan lemah. Harusnya dijaga. Ibu hampir saja kehilangan anak ibu. Kamu tuh ceroboh banget sih kamu. Hah? Jadi istri aja nggak becus tau nggak? Kayak baru pertama kali hamil aja. Atau memang kamu berniat membunuh bayi kita? Enggak, Mas. Bukan gitu maksudnya. Tadi tuh aku cuma pengen mangga muda aja, Mas. Mangga muda lagi, mangga muda lagi. Ayo dong cepet ah. Lelet banget sih kamu. Jalan kayak keong kamu. Gimana keadaan ibu? Alhamdulillah, ibu udah nggak apa-apa. Gak apa-apa, tapi bayi di kandungan kamu tuh hampir mati gara-gara kamu, tau nggak? Ibu kenapa kok? Ibu bawa koper segala, Bu? Arlen, rumah ibu disita, Bang. Ibu sekarang bingung mau tinggal di mana, Arlen. Ya ampun, Ibu nggak usah khawatir. Ibu tinggal aja di sini sama kita, Bu. Apa, Mas? Mas mau ngajak ibu tinggal di rumah kita? Mas, di rumah kita tuh kan udah nggak ada kamar kosong lagi. Lagian kalau nambah orang yang tinggal di sini, berarti kebutuhan kita juga bertambah, Mas. Perhitungan banget kamu sih ya Kak. Kamu tuh jangan lupa ya. Dulu Ibu itu udah ngadain rumah dia buat bantu aku usaha. Buat ngidupin kamu sama anak kamu itu. Mas, tapi kan ibu minta ganti. Dan aku udah ganti semua uang yang ibu keluarin untuk modal usaha Mas Harlin. Ya tapi sekarang rumah Ibu udah disita. Karena dia udah berkorban buat kita. Udah sepantasnya dong dia tinggal di sini. Bu, ayo masuk aja, Bu. Ayo. Masuk. Len, Ibu kepengen tidur di kamar ini ya? Tapi Bu, ini kamar saya sama Mas Harlin. Iya, Ibu tahu. Tapi Ibu tuh nggak bisa tidur di kamar yang kecil. Makanya Ibu mau tidur di kamar yang ini. Ya, Len? Udahlah, kita kan bisa tidur di kamar yang lain. Ya udah, cepet beresin kamar ini. Cepet. Buruan. Bu, biar ini bantuin ya, Bu. Jangan. Kamu mendingan buatin saya teh manis anget. Cepet, ayo sana.
Kamu tuh bikin teh atau main-main sih? Hah? Sakit. Dengerin ya. Saya kan nggak suka rumah ini berantakan. Cepet beresin. Ini anak suruh beresin malah nangis. Buruan beresin. Gimana sih ini Eka? Ngedidik anak, udah letoy, cengeng lagi. Sekarang dia hidupnya menderita loh. Kamu keceplosan ngomong dan itu terjadi. Mas, bangun Mas. Apa sih, ganggu aja orang tidur ah. Mas, sampai kapan kamu mau nganggur-nganggur kayak gini terus, Mas? Ingat loh, anak kita sebentar lagi lahir. Ya, ntar aku cari kerja. Ngapain kamu cari kerja? Mendingan kamu juga temenin ibu di sini. Lagian, kamu ini kan selama ini kerja keras untuk ngidupin istri kamu sama anaknya dia. Dan kamu kan tahu sendiri, istri kamu sudah kerja dan wanita karir, ya giliran dialah yang cari duit. Nah, itu tuh. Bener tuh ibu. Ya nggak bisa gitu dong, Mas. Kamu itu kan laki-laki kepala keluarga. Sudah sepantas dan sewajarnya kamu yang nyari uang selama kamu mampu. Lagian selama ini aku tuh kerja buat bantu-bantu keuangan kita, Mas. Lawan kamu. Apa, Bu? Saya dipecat, Bu. Iya, Eka. Selain kamu sekarang dalam keadaan hamil, karena ada beberapa karyawan yang mengeluh tentang kinerja kamu yang menurun. Kamu tidak produktif lagi seperti dulu. Bu, tolong jangan pecat saya, Bu. Saya mohon. Suami saya udah nggak kerja, Bu. Anak saya masih sekolah dan saya tulang punggung keluarga saya, Bu. Baik kalau begitu, Eka. Saya akan beri kamu kesempatan yang kedua. Tapi tolong, tingkatkan kinerja kamu ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih ya, Bu. Saya janji, saya akan berusaha lebih giat lagi, Bu. Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa, Mas. Ini! Iya Pak, ada apa? Kamu itu kalau ngepel yang bener dong. Hampir aja ibu kamu celaka gara-gara kamu. Awas ya, kalau sampai terjadi apa-apa sama anakku, Bapak nggak akan sungkan-sungkan menghukum kamu. Mas, jangan, Mas. Ngapain kamu bela anak kurang ajar ini? Mas, aku baru sadar kalau Mas gak pernah sayang sama Rini. Ya emang aku nggak sayang, ngapain aku sayang sama dia? Wong dia bukan anak kandungku kok. Dia ini cuma anak tiri yang nggak tahu diri, tau nggak? Bapak kok ngomongnya kayak gitu, Pak? Itu fakta kan? Di mana salahnya? Kamu yang bukan anakku kok. Bapak jahat, jahat, Pak! Jahat, anak kurang berani ngomong sembarangan ya? Mas, seharusnya Mas gak boleh ngomong kayak gitu di depan anak kita, Mas. Lah ibu sama anak, sama aja. Udah ya, Nak. Kamu jangan nangis terus. Adik belum lahir aja, aku udah dibeda-bedain, Bu. Apalagi kalau adik udah lahir. Bisa-bisa Bapak marah lagi sama aku, Bu. Enggak, sayang. Enggak. Bapak enggak akan berbuat seperti itu. Ibu janji, Ibu akan selalu jagain kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Berhenti nangisnya anak Ibu. Sayang, anak Ibu. Ibu, Rin, kok ada mobil parkir di depan rumah kita? Mobil siapa ini? Tadi ada orang dari showroom nganterin mobil ini, katanya punya ibu. Mobil ibu. Asik, kita punya mobil baru. Pasti sekarang ibu udah sukses ya? Rini, ibu nggak pernah pesan mobil.
Tapi kata orang showroom, ibu yang pesen mobilnya. Ini pasti ada kesalahan. Yaudah yuk, kita masuk. Ayo. Bagus ya. Iya dong. Mas Harlen, Ibu, itu di depan ada mobil. Kata Rini dipesan atas nama aku, itu mobil siapa ya? Oh, itu mobil kreditan. Baru diambil sama Harlan atas nama kamu. Berarti cicilannya kamu yang bayar dong. Selamat ya, kalian sudah punya mobil baru. Zaman sekarang, Bu, kemana-mana emang harus naik mobil. Lebih bergengsi kan? Ya Allah Mas, duit dari mana aku? Sekarang aja aku lagi mikirin untuk nabung, untuk lahiran anak kita. Lagian Mas, kamu kok bisa-bisanya DP mobil? DP-nya? Ya aku pakailah uang yang buat lahiran. Mas, balikin aja mobilnya ke dealer Mas. Aku nggak mau. Lagian sekarang tuh kita nggak terlalu butuh mobil. Jangan. Nanti soal lahiran, kamu bisa cari lagi kan uangnya. Lagi pula, asal kamu tahu, ini mobil baru bisa buat bekerja. Bisa jadi taksi online. Gimana sih kamu? Pelan-pelan, sayang. Mas, tolong anterin aku ke rumah sakit ya, Mas. Ini Rini dari semalam demamnya nggak turun-turun, panasnya tinggi banget. Yalah, cuman demam aja ke rumah sakit. Ke warung aja sana beli obat. Ya semalam juga aku udah beli obat, udah aku kasih obat, Mas. Tapi ternyata panasnya nggak turun-turun. Enggak. Ganggu aja kalian tuh. Apaan sih? Erlan, anterin ibu jalan-jalan yuk. Sumpek ibu di rumah terus. Bu, maaf ya Bu, tapi mobilnya mau dipakai untuk anter ini ke rumah sakit. Emangnya kamu nggak bisa jalan kaki? Naik angkot kek? Rumah sakit kamu kan deket. Ibu itu tempatnya lebih jauh, tahu? Iyalah, udah naik angkot aja sana. Ya udah Yurin, kita naik angkot aja ya. Tahan sedikit ya. Ayo sayang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tolong. Tolong. Mas Arif. Mas Arif tolong. Aduh. Ya Allah. Mas Arif. Mas jangan mas. Berani-beraninya pegang-pegang istri orang lu ya. Gak usah kamu bela-belain dia. Udah hamil aja kok masih selingkuh. Aku nggak selingkuh, Mas. Arif ini teman kantor aku dan dia yang nolongin aku tadi waktu aku pingsan di kantor. Gak usah banyak alasan kamu. Lu, pergi dari sini. Kamu juga. Masuk. Masuk. Ini apa? Berani-beraninya kamu gelapin uang perusahaan ya? Maafin saya, Bu. Maaf. Sekarang juga kamu saya pecat. Sudah dikasih kesempatan kerja, malah korupsi. Aku terpaksa harus melakukan semua ini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.
pijetin kaki ibu deh. Pegel banget. Diajak ngomong orang tua, diem aja. Saya harus pergi, Bu. Mas Harlan selingkuh. Apa? Tunggu. Harlan selingkuh? Nggak mungkin. Dia itu anak saya. Menuduh sembarangan aja. Saya nggak nuduh, Bu. Ibu lihat aja sendiri. Kamu ini sama suami sendiri nggak percaya? Saya bukannya nggak percaya, Bu. Tapi saya mau membuktikan kebenarannya. Nggak mungkin dia selingkuh, nggak kayak kamu. Eka. Dasar menantu kurang ngajar. Kita jalan-jalan ke Jepara. Ke Jepara, pulang kampung dong. Mas Harlan. Ngapain kamu ada di sini sama wanita lain, Mas? Kamu selingkuh dari aku. Ngapain sih, berisik aja kamu? Ngapain kamu di sini? Bisa-bisanya kamu gangguin suami orang. Enak aja kalau ngomong. Suami situ tuh yang godain gue duluan. Apa kamu bilang? Udah. Ustaz, kamu pulang aja duluan ya, biar aku urusin. Dasar istri nggak tahu diri kamu, bikin malu aja. Aku yang malu sama kelakuan kamu. Kamu tuh nyadar dong, ngaca. Kenapa aku selingkuh? Karena kamu yang selingkuh duluan. Berapa kali aku udah bilang, Mas. Aku ini nggak pernah selingkuh. Itu cuma alasan kamu aja kan, Mas. Karena kamu yang mau selingkuh. Alah, udah jangan banyak omong kosong kamu. Ayo pulang. Mas. Kamu udah ngebuat aku menderita kayak gini, Mas. Dan kamu harus ngerasain penderitaan yang aku rasain. Udahlah, masuk.